Ruby punya ultimate untuk sekarang. Atau jangan-jangan dari World Manipulation. Oke. Tapi Reload Manipulation cakep. Aku kayaknya lebih sih setuju Ruby Ruby sih. Iya. Iya. Oh nggak ada depannya masalahnya ya Iya, dari nggak ada Bener. depannya. GPX. Mereka Yes. kurang banget yang buat nahan di depan. Yuzong tugasnya dia nggak akan bisa masuk lama nahanin semua damage. Yuzongnya paling ngeganggu Eve di belakang. Ngapain ya, nge-cancel semua real manipulation ya. We'll see. We'll see. Inilah Kita bakal dia lihat. Valentina Romer. Yang ketiga penentuan. Langsung inoperate kita satu kesempatan lagi untuk menuju ke Grand Final. Yuk bisa yuk. Game ketiga best of 3 series kali ini. King Capax. Jangan lupa hashtag inoperate guys. Biar kasih supportnya ya. Biar dirasakan gitu ya sama teman-teman dari King Capax juga. Karena wah ini penentuan banget sih guys. Penentuan siapapun yang tumbang harus bye-bye soalnya. Oh, satu slot untuk Grand Final. Iya bener Bude. Funi sini bakal nahan di area tengah, tapi ternyata Earl bakal ini ya, coba babysit Fumi dulu di atas. Itu Dia baru ngepok- rotasi. Dia ngepok biar dapetin EXP. Karena tuh lihat dia bakal lebih unggul dari Devros dari segi EXP karena poking damage yang dilakukan dari Valentina itu akan memberikan EXP tambahan kepada dirinya sendiri. Jadi dia memang ngambil XP dulu ya B dari atasnya. Wow. Iya, tuh dia pok-pokin gitu kan. Dia bentar lagi juga level 2. Iya udah level 2 Mbak. Oh level 2 kali ini. Dan Chris first blood kah, Archeaternya kena 3. Tapi Sky udah bersiap di area depan. Oh lala, first blood yang bagus banget walaupun Brand Victus awalnya bisa bikin Funi merana, tapi ini akan dibalas langsung masuk area jungle dengan percaya dirinya. Funi di Frost harus bisa untuk membantu Ashe dengan cara don't run walking terus-menerus di pop up. Tapi Earl pun juga udah langsung ngebantu ini ke arah depan. Ashe-nya masih bisa dapat kesempatan untuk ngedapetin double buff terlebih dahulu. Tapi Earl masih berani paling depan kali ini, mencoba untuk mengusir pergerakan dari Earl. Udah pakai flickernya untuk mundur, XP-nya cepet tapi banget. lihat dari Earl yang gak mau terlalu memaksain cincau pun Taro ini bakal kesulitan banget sih di bawah B. Sniper kayak yang aku bilang tadi ya, persenannya jauh, paling jauh dia paling jauh turun-turunnya. Kayak dari Bennett atau Granatnya tuh dia masih 100% kan. Tapi kalau dengan sniper itu kayak ini jauh banget, lebih dari 100%. Dan untuk saat ini Ashe-nya dia masih coba untuk mainin gameplay yang safe banget, nggak mau terlalu ngambil resiko gimana-gimana atau teamfight di early game. Karena Hayabusa ya, Be. Yes, karena Hayabusa. Tapi yang aku bilang tadi butuh level 12 dulu juga bagi Hayabusa scale up di late game. Ya, tapi tengok sudah Void Crystal dikeluarkan dari Manipulation. Sky berada terlalu depan. Fumi hadir dengan Blazing Fumi ke area lini belakang, dihindari dengan yang flicker. Tapi Fumi nggak mau kasih kabur, nggak mau kasih pulang dari Deep Frost. Pertukaran 1 untuk 1, tapi Sky yang harus tumbang. Dan masih dilanjut, Earthshatter onward sudah di pop up. Mencoba untuk kabur, nggak ada flicker. Berusaha untuk bertahan, tapi tak bisa. Iya, dan bahkan kali ini harus menjadi korban di tangan seorang Lexa. Tapi sementara di area midnya Funi masih coba untuk mengganggu Defrost kali ini. Tapi Taro udah bakal coba untuk membackup Defrost. Bakal coba ditahan terlebih dahulu kali ini. Sky masih berfokus untuk melakukan farming terlebih dahulu. Earl sudah mulai kembali lagi ke medan peperangan kali ini, tapi 2 sama di 3 menit yang pertama kali ini. Belum ada perbedaan gold yang benar-benar signifikan. Dan bahkan menurut aku ini memang Earl harus nunggu momentum banget kalau dia memang misalnya mau ngeculik dari Ruby-nya. Ya, Ruby bisa jadi permainan yang kuat banget ngehentiin semua pemain yang mau ke arah lini belakang. Dan dari GPX Basreng sekarang sama Brand Victress, kedudukan sementara kita lihat kayak dua-dua net worth-nya juga plek kejiplek 9 ribuan. Tapi Sky yang dia tumbang sekali, dapat kill sekali, dia harus berusaha ekstra ya, Be. Jangan sampai ketinggalan sama Ashe. Ya effort banget sih untuk ngejar ketertinggalan. Apalagi Hayabusanya yang punya rotasi cepet banget kan dengan Quad Shadow. Kayak bentar lagi dia bakal dapetin level 7. Dan PR-nya cuma di point kill aja sih. Tidak bisa kabur walaupun dia mau ngeblink Arcane Shade dikeluarkan, tapi itu nggak bisa. Pergerakan dari Brand Victress ke area bottom lane, ya nggak disangka flicker juga udah dipakai. Cincau cuma bisa kabur untuk flicker juga. Kayak Brand Victress sekarang lebih gerakannya lebih bareng-bareng Be untuk early. Iya, dan mau nggak mau ya gameplay kayak gini yang emang harus benar-benar dimainkan ketika kita membawa Hayabusa gitu loh. Oke, tapi Funi kali ini akan menjadi target pertama. Black Shoe sudah dibuka dan bahkan Flicker pun
mencoba untuk ngebait ke arah Sky dan juga Fumi udah mulai datang dengan Black Dragon Form. Di Frost kali ini yang berada di paling depan. Earl, siapa yang bakal diculik? Tapi ternyata Chris mulai langsung onward juga kali ini. Sudah mulai tumbang Ashy-nya, tapi Sky berada di paling depan, low banget. Dan bahkan Taro pun mulai siap datang. Cincau berada di area boost tidak terkali, tapi terlihat Earl bakal narik kali ini ke arah seorang Chris. Tapi bukan itu target yang dituju, Bude, karena Chris masih cukup tanky. Ya, berubah menjadi siluman Ruby dari Earl, menculik satu, damage nggak bisa. Mereka lebih memilih untuk bermain objektif, cari pundi-pundi gold untuk bisa ngebeli item yang mereka butuhkan early game kayak gini. Mereka butuh banyak banget, khususnya sekarang mereka kasih Ashy ketangkep sekali. Iya, baru setidaknya sekali. keculik ya. Ya, dan pemilihan itemnya Radiant Armor sih, aku suka banget kayaknya dari si Uda Earl karena langsung respect terhadap Eve-nya. Dia mau head-to-head match up, menangin gimana caranya biar mid laner nggak punya damage ke arahnya, dan Ruby-nya ini yang mungkin akan harus diperhatikan juga karena bentar lagi akan menuju ke item yang lumayan mahal. Oh, tapi ini biru udah di pop up tadi oleh seorang Taro, tapi terkena knock up di sini dari Fuminya. Di Frost bakal coba dipukul mundur. Lexa udah ngebuka belum, ternyata ini mau ngebuka malah Earl dengan reward manipulation yang sudah di copy dari Lexa, tapi Ashy pun tumbang lagi tiba-tiba di area river atas. Dan sementara kali ini perperangan di area bawahnya masih berjalan. Ada reward manipulation yang dibuka Lexa hanya untuk mengusir 2, 3 bahkan pemain-pemain dari GPX Basreng, Bude. Di area bottom lane semuanya lebih memilih untuk kembali. Malahan tadi Ashy-nya ya yang lagi jalan-jalan harus ketemu sama Cincau dan juga Sky. Dua member dan mereka nggak berhenti di situ. Sembari Brand Victorious ke bawah limpungan di area bottom lane, tengahnya dibobolin. Ini satu turret yang menjadi poros dan rotasi dari GPX Basreng akan lebih mudah untuk memasuk ke jungle kanan, jungle kiri. Buat nge-invade Purple Pulse juga bakal lebih mudah untuk GPX Basreng tanpa adanya turret tengah di tier yang paling depan. Benar, kalau kita ngeliat biasanya ya turret atas bawah dulu yang jebol, tapi sekarang malah turret tengahnya. Dan bahkan di area atas Edit masih coba untuk nge-press, tapi itu bukan keputusan yang baik banget karena 3 pemain dari geng Kapax langsung objektif Gimang di area atas. Sementara di bawah pun bakal coba diharus begitu saja. Taro udah nggak ada nih biru, tapi Fumi di sini yang harus menghilangkan, merelakan nyawanya ditelan oleh seorang Taro. Dan bahkan Lexa pun mencoba untuk mengusir pergerakan seorang Earl dan mendapatkan turret 1-1. Ya, ada trading turret terjadi di area atas sama bawah, tapi Fumi yang nggak bisa nahan lagi. Dia begitu cepat untuk hilang. Black Dragon Form dikeluarkan tapi nggak bisa. Tapi Makan dari banyak tadi tuh. GPX Basreng untungnya tuh lebih banyak. Iya, Kalau Brand benar. Victorious cuma ngedapetin Banget. satu turret, mereka ngegeradak abis, ngebersihin, nyapu, ngeratain turret di area atas. Plus Cincau udah dapat duitnya lebih banyak gak Masalahnya sih, di midnya itu Be? gak sih kendalinya? Iya. Langsung buyar semuanya dan lihat udah bisa asal-asalan banget untuk turtle dan invade ke arah belakang, tapi ternyata what happened? Lexanya sempat Lexa? nyolong ya. Oh, retribution disimpan. Oh, oke, retrinya disimpan oleh Sky. Kayaknya bakal coba untuk ngambil orange kali ya, Be ya. Tapi kali ini Funi nahan dengan adanya Black Season di pop up dan bahkan dari Sky-nya mencoba untuk ngeharus ke arah Lexa. Siapa yang mau dicolong, tapi Sky terlalu jauh dari teman-teman GPX Basreng kali ini. Tapi Cincau bersama Funi mencoba untuk memberikan poke damage balasan ke arah Brand, tapi ternyata Nggak ada sasaran tepat sih. Nggak ada Buat sasaran. Earl mau nge-shadow kill ke arah Ruthless, siapa. ya. Taro mungkin bisa jadi sasaran, tapi kayaknya tidak ya. iya, kayaknya mendingan disimpan aja ya, karena mereka nggak ada Sky juga. Setidaknya mereka dapetin turret tadi di area bawah, Bude. Ya, tanpa adanya Sky kayak GPX Basreng mereka nggak boleh terlalu gamblang maju ke hadapan dari di Frostnya. Offended di pop up, tapi inilah dia shadow kill dari Earl. Yes. Sang dia langsung Balik flicker lagi, kabur. damage physical yang didapatkan dari Valentina itu di-convert dari magical power atau magical damage. Jadi kalau misalkan gak ada magical damage, ya tidak akan ada damage tuh fisikalnya juga. Jadi sama aja ya, Be ya. Tapi kali ini lihat setidaknya itu bisa menahan beberapa pemain dari Brand. Sementara kali ini di Frost I'm Offended-nya dijuk oleh seorang Cincau. Dan bahkan Sky-nya pun yang punya dapat kesempatan untuk nyolong ke arah purple buff-nya. Chris menahan, mencoba untuk nyolongin, tapi ternyata usahanya gagal dari seorang Chris. Nice try banget. Tapi kalau kita lihat Cincau dan Funi, pokoknya saya mau objektif aja, objektif. Turret saja di depan mata. Cincau, awas, hati-hati, terkena slow immobilize juga dari Lexa kali ini. Tapi ternyata satu tiupan maut nanti itu, Bude, buat dia turret di area mid-nya. Iya, damage dari Cincau itu emang gede banget, tapi dengan reload manipulation aja dia udah hampir tumbang gitu. Perhitungan damage-nya untungnya itu masih bisa kabur, lalu nggak ada Ashy di area ini belakang, dan Brand Victorious mereka berusaha sekuat tenaga nih untuk mempertahankan turret yang kedua untuk di defense, semuanya dikeluarkan, dan Lord akan menjadi saksi seharusnya dari pertempuran Brand dan juga GPX.
culik-menculik akan terjadi sebelum mereka ngelord. Karena kalau mereka gamblang langsung kayak gini, war-nya bakal ini banget sih, pecah banget. Iya, tapi kayaknya bakal coba dikontes kali ini Lordnya atau di bet aja terlebih dahulu dari GPX Basre. Sementara udah mulai dibuka kali ini Real Manipulation. Chrisnya berada di paling depan dan bahkan ditarik begitu saja mau pendetnya kena dua. Fumi cuma terlebih dahulu tapi ada satu Black Shoes yang dipakai oleh Funi. Taro langsung flicker maju ke area depan, Earl-nya tumbang. Taro hilang begitu saja. Ini berdiri pertukaran 2 untuk 2, tapi apa masih mau dilanjutin karena Chrisnya juga mau nggak mau dia harus hilang. Masih pertukaran 2 untuk 2 tapi GPX seperti mereka lebih pede untuk ngamanin Lord yang pertama. Lord yang belum di-enhance juga. Jadi sepertinya masih ada kesempatan dari geng Kapax untuk mendapatkan satu buah Lord tanpa ada kontes yang bisa dilakukan. Ada perbedaan level juga dari Sky dan juga Ashe yang membuat ragu dari Ashe-nya karena retributionnya damage-nya bakal berbeda. Dan dari satu sisi untuk ngebuka team fight-nya Devros juga tidak bisa terlalu maksa. Karena apa? Karena di sana total damage semua ya. Lihat Cincau juga, dan kalau misalkan ngelihat team fight keseluruhan ya ini mereka itu benar-benar coba untuk maksimalin si Lexa punya damage dan slow effect. Tapi ketika udah gak ada reward manipulation, tarik ulurnya berhasil. Yang artinya yang dimainkan oleh teman-teman GPX itu adalah timing. Kalau misalkan udah ngeliat reward manipulation, mereka baru masuk untuk jump in dan berani untuk ngebales apa yang dibuat sama Brand Victress. Ya, harus diperhatiin juga sisi terbesar dari Brand Victress, dan itu dieksekusi dengan sangat baik. Lord pertama di area mid lane akan membantu mereka menghancurkan inhibitor. Sementara di area bawahnya Fumi udah nge-push nih. Jadi terus-terusan dari 3 lane push yang dilakukan oleh Brand Victress di pos area depan dengan konsel yang dimiliki, tapi nggak ada target yang bisa ia dapatkan dengan yang dia miliki. Iya, sementara kali ini bakal ditarik kena 3 dan bahkan di follow dengan cukup baik tentunya dari Lexa, tapi lihat damage dari seorang Funi dan Cincau juga. Tapi di area belakangnya lihat Fuminya terculik begitu saja. Ashe berada di paling depan, bakal hilang dapat double kill tapi ditukar oleh Cincau kali ini. Killing spree untuk seorang Cincau. 3 hilang dari GPX tapi lihat masih mau lebih kali ini. Ternyata terlalu benar-benar berfokus terhadap lini depannya dan bahkan dari Cincau yang bakal coba dikejar. Apakah ini akan wipe out dari Brand? Tapi Cincau masih bisa survive Bude. Snipernya nggak dilepas ternyata sama Taro. Dia ganti ternyata Ternyata Wesker yang di belakang, bukan sniper. Dan Cincau itu tadi satu hit damage ke Lexa sih, true damage-nya bisa bayangkan kayak langsung setengah darah begitu saja. Tapi Chris, dia kuat pada di depan dan bahkan bisa mengembalikan keadaan kayak tadi. Langsung tertahan 3. Devros itu adalah kuncinya ketika ketarik dengan I'm of Vended. Langsung semuanya ketangkap. Dan Earl, tadi dia sempat jump in. Aku tahu niatnya dia. Dia mau pakai ini ya, efek Terrify yang dimiliki sama seorang Valentina. Terus reward manipulation, tapi kayaknya terlalu cepat di sana, langsung di onward dan bahkan langsung di Archer begitu saja. Iya, dan kali ini dari Defrostnya yang bakal coba diharas Sky dengan heavy left punch dan juga jab langsung menumbangkan Defrost yang lini depannya kelihatan langsung di depan mata. Tapi Ashe shadow kill-nya udah dipakai, kali ini bakal coba dikejar. Earl ternyata nggak mau terlalu memaksakan juga, takut ada backup. Ada Chris di situ yang sudah untuk siap mengcover Ashe yang lagi bakal coba untuk ngambil karet. Tapi Ashe masih bisa dapetin orange-nya ya. Sky ternyata nggak mau terlalu menggunakan retribution-nya ya. Dan mereka mau Lord aja nih, Be. 18 detik. Iya, Bude. Saya tinggal menghitung detik Hari. aja. Besok. Besok ya. Udah Senin lagi. Oke, gak apa-apa ya, gak apa-apa. Dan Lordnya kayak ini hadir Udah dari Brand di-enhance. Victress. Tapi bentar lagi juga retrinya bakal siap sih dari Ashe-nya. Levelnya juga. Dan dari GPX mereka udah ngebait dulu. Ini nih. Gak kan mereka mau ngeluarin terlalu banyak komit ke area Lord. Di bet nggak sih harusnya? Ciwindanya pegang Ruby sih. Nah ini yang Ayo. bakal mahal loh. Maju ketangkap. Narik dapat satu di Frost kali, tapi Fumi hilang tiba-tiba dan bahkan Fuminya mencoba untuk ngebuka dengan Black Dragon Form kali ini, tapi Chris yang bakal coba untuk maju ke area depan terkena stun dan bahkan Remote Manipulation dibuka begitu saja. Sky-nya nggak dapetin satu tapi nggak digangguin Lexa-nya di area belakang. Cincau masih bisa dapetin space yang free, Taro dapetin double kill dan bahkan 2 pemain Ashe dan juga Taro yang udah low kali ini nggak bisa dikejar. Dan jangan sampai Earl di sini keculik juga karena menyisakan Cincau dan juga Earl. Tapi tadi sayangnya Funia keculik duluan ya di samping kanan sendiri. Karena dia nggak sempat menggunakan ini sih Black Shoes Shoes-nya karena ya. ketangkep kan onward Earthshatter kayaknya tadi Chris dan juga Taro langsung mengeksekusi dengan cepat karena Taro kan pakai Wesker. Wesker nih biru itu dua senjata yang emang sekarang lagi optimal banget. Lihat kalau misalkan dari tim fight keseluruhan walaupun dengan ada 2 Furious Dive, tapi
Pinternya dari Lexa, dia nungguin dulu, dia ngumpet di bush sampai benar-benar Fuminya turun ke daratan dari udara. Tapi Dan flicker terakhirnya nyelamatin Taro banget sih. Makanya. itu damage-nya sih sebenarnya dari Cincau udah ini ya, udah mulai berasa banget sih. Tapi masalahnya ya itu dia nggak bisa terlalu maju sampai ke depan juga karena bisa ketangkep. Ya, hampir full item juga dari Cincau. Mau Tinggal ke kurang satu. Berserker mungkin? Iya. Kayaknya Berserker sih yang paling oke. Harus. Kalau Haskell soalnya agak terlalu lumayan kepotong sama Ruby ya, kecuali kalau misalkan emang tidak tersentuh. Tapi Ashe sekarang akan menuju ke arah Hunter. Pakai kok Amo Bandit maju ke area depan terlebih dahulu. Orang menjadi sasaran utama. Flicker tak bisa menyelamatkan dirinya. Tapi Black Dragon Fall menuju ke area lini belakang dari Brand Victor. Memakan damage terlalu besar. Oh, no. Cincau pun dengan flicker yang terakhir dia gunakan berusaha suka tenaga kabur dari pengejaran Brand Victress. Usaha menungguan dari Defrost di area river dan di area push itu membuahkan hasil sih menurutku. Iya, dia pas banget dari onwardnya dan juga kalau kita ngeliat Earthshatter juga tadi connect langsung di follow up sama Taro yang positioningnya tuh udah siap banget Bude buat nge-follow up. Ya, yang ketangkap Earl dulu. Iya, terus. Earl-nya. Terus Fuminya udah ngebuka sih sebenarnya. Terus pas ada shadow kill juga dari Ashe. Oh, tapi Defrost emang Banditnya tidak mengenai ke arah Cincau, tapi lihat ada Void Crystal dari seorang Lexa kali ini Berserker. ngecicil ke arah Cincau dan Berserkernya sudah jadi ya, Be? Ya, tapi apakah ini akan jadi jawaban? Karena Iya, main makanya. pick off satu-satunya enak banget nih dari Brand Victors dengan hadirnya Reward Manipulation, apalagi Lexanya yang dari tadi ya 2-0-11, bayangkan dia tidak tersentuh loh. Dia tidak tersentuh sama sekali. Jadi ini bakal jadi sebuah PR juga Gapex Basreng dengan Pakito, dengan Yuzong dan ada Valendra juga. Ketika mereka masuk ke area lini belakangnya ya, Be. Udah dilakuin sih Fumi kan. Iya, Tapi stoppernya banyak kan. Oh, Ada stopper. Ruby, ada Chris juga dengan Edith. Jadi kayak meltnya juga cepet banget. Yes. Si Taro damage-nya udah gede dan ini udah memasuki late game gini full item. Tengok Taro udah ngedapetin turret Iya, bersama ini- dengan Lord, Lexa, Defrost maju di area tengah, ada Ashe, di area atas ada Chris. Late game banget sih dari taruhnya harusnya untuk itemnya juga udah siap. Tapi lihat sakit banget Funi. Terkena damage dari Reward Manipulation Lexa. Tapi sementara kali ini dari Sky mencoba knock up dua pemain sekaligus. Defrostnya tumbang begitu saja. Tapi Earl bakal coba untuk membuka juga dengan Reward Manipulation. Kali ini dibalaskan. Lexa pun bakal coba dikejar. Flicker mundur tapi Taro masih bisa survive. Masih ada Immortality yang pecah juga. Tapi nggak bakal dikejar Bude karena di area atas Chrisnya memberikan distraction tentunya yang membuat Gapex Basreng harus mundur. Balas membalas Brand Victress. Tapi kalau dari segi laningnya ini udah mulai ngepres balik. Dari tadi Gapex Basreng tuh yang selalu datang ke area Brand Victress. Tapi kayaknya keadaan udah mulai shifting nih, Be. ya, kayak yang aku sempat bilang juga, kayak Clean ini emang powerful banget untuk team fight. Tapi kalau misalkan lawannya Beatrix lumayan susah juga untuk menyentuh. Karena apa? Karena range yang ia miliki dan attack speednya lebih tepatnya. Dengan Imminent Sword, apalagi Heptasis sih. Jadi kalau misalkan asal-asalan buka rumput, apalagi di sana kita tahu kombonya Chris dan juga Taro dari tadi. Pick offnya, bahu membahunya benar-benar on point sekali. Belum ada yang gagal atau bertahan hidup ketika diculik kayak Funi tadi di area Lord bottom lane. Dia di onward, abis itu Earthshatter langsung di shotgun begitu saja hilang, instant kill, apalagi punya Immortal. Sementara ini kalau misalnya kita melihat dari Cincau, yes, dia baru punya Ares Belt 1. Mungkin Thunder Belt, mungkin Immortal, apalagi udah mulai memasuki menit ke-17. Tapi untuk dari setupnya ini yang harus diperhatikan. Gapex Basreng nggak bisa setup asal-asalan. Karena mereka lagi kurang banget nih dari segi mapping dan pengendalian dari wave minionnya. Jangan sampai Lord ketiga lepas. Kenapa? Karena ini akan jadi Lord yang mahal banget di menit ke-18. Iya, apakah mereka bakal menculik karena Taro di sini udah melakukan flickernya, Chrisnya tumbang dan bahkan dikejar begitu saja. Dari Earl-nya berada di paling depan dan bahkan Fumi coba mengejar karya backline. Lexa menjadi target berikutnya dan kali ini 2 hilang, 3 bahkan. Apakah Defrost yang akan menjadi korban berikutnya? Immortality pecah kali ini nggak bakal bisa kemana-mana. 4 hilang. Ashe yang kelihatan kali ini di area mid bakal coba dikejar begitu saja tapi masih punya quote shadow dari Ashe. Gapex Basreng, momen yang pas di mana mereka dapetin kesempatan untuk dapetin Lordnya, Bude. Lord yang ketiga. 5 lawan 4 posisi dari mereka yang baik banget dan opening yang on point juga. Mereka bisa ngedapatin damage dealer-nya terlebih dahulu. Dan sekarang Lord diamankan oleh Gapex Basreng seharusnya akan bisa merubah mappingnya Iya. dari segi minion yang tadi udah
ada di area inhibitor, tengah aja hampir pecah dari GBX Basreng. Dan ini angin seger banget sih buat GBX Basreng. Dan Benar. ingat ini untuk 3 detik ke depan akan muncul Evolve Ward. Jadi bukan yang enhance doang, dia akan memiliki 5% damage reduction dan tentunya akan menuju ke arah mid. Jadi bakal ditabrak banget harusnya. Bisa langsung ke end. Kalau seandainya wave manajemennya bakal bagus banget. Freeze di mid lane-nya mungkin dorong di bawahnya baru. Biar Lordnya bergerak ke arah mid kali ini. Benar. Dan satu momentum tadi tepat banget timingnya 4 melawan 5. Serta cincaunya tidak tersentuh sama sekali. Dan Fuminya timingnya tahu untuk mengincar ke arah Lexa. Lexanya terkena serangan dari Earl-nya juga. Apakah bisa dilakukan lagi? Ini dia movementnya. Iya, kalau kita ngelihat ini Lexa bakal jadi PR banget sih. Real Manipulation bakal coba dibuka kah oleh Lexa? Karena high ground bener-bener. Tapi ternyata taruhnya di sini harus berhati-hati. Bakal coba dibuka terlebih dahulu, dibalas ternyata sama Earl masih punya Real Manipulation juga. Dan bahkan Fumi mencoba mengejar Ash itu bahkan di Frost juga hilang begitu saja. Tapi Cincau terlihat sangat low banget. Lordnya masih bisa ditumbangkan begitu saja. Chris di area depan Shatternya kena 2. Tapi ternyata damage dari seorang Funi dan juga Cincau terlalu tinggi. Dan bahkan GBX Basreng menuju ke babak final, menumbangkan Brand 2-1. GG. Dua GG Indonesia. Mereka bisa mengalahkan Brand Victress. Begitu baik dan inilah dia sangat dramatis kemenangan Dramatis banget. di game Banget. yang